Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Renungan audioku kali ini bukan bertema Natal ya, tapi masih berkaitan dengan Natal, yaitu masa Advent. Pada suatu kali aku pernah mengikuti misa di masa Advent. Misa tersebut adalah misa kedua yang kuikuti setelah sebelumnya aku agak vakum lama nggak ke gereja karena mengurus suamiku yang sedang sakit. Jadi aku fokus untuk komuni keliling yang dibawakan oleh ibadat singkat prodiakon ke rumah. Ayat yang diambil untuk renungan kali ini, tebak dari mana? Dari Injil ya. Injil Matius 22 ayat 11 dan ayat 14. Matius 22 ayat 11 bunyinya, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Kemudian ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Setelah kita renungkan lagi, bermenung lagi ya. Berpakaian pesta, apa yang dimaksud dengan teks kata-kata tersebut? Aku teringat akan misa masa Advent yang aku ikuti belum lama ini. Ketika aku memasuki gereja itu, aku bertemu dengan seorang tatib. Tatib tersebut bilang, oh gerejanya udah penuh bu. Ya mungkin aku langsung berpikir apakah gereja lain aja ya. Belum lama kemudian sejalannya aku berjalan, ada seorang ibu tatib yang bilang ada satu di belakang bu, agak di belakang tempat duduknya. Wah, aku senang sekali mendengar berita itu, aku langsung duduk. Suatu kebetulan yang menyenangkan juga ya, di depanku, pas tepat di depanku ada 3 anak kecil, 3 anak perempuan. Manis-manis, lucu-lucu, baik-baik. Cakep juga sih, lumayan. Sebut aja anak perempuan pertama S1, yang kedua S2, yang ketiga S3 ya. S1 itu yang paling besar, tapi belum sampai SMP sepertinya ya. S1 mengenakan gaun berwarna cerah yang ada bulat-bulat desain bening mengkilap gitu. Wah, aku lihat gaunnya panjang sampai hampir semata kaki gitu ya. Indah, bagus sekali dia mengenakan itu, begitu manis. Lalu S2 juga mengenakan gaun seperti gaun pesta gitu juga yang panjang di bawah lutut dengan kombinasi gradasi 2 warna cerah. Bagus sih, ada putihnya juga tapi ada 2 warna cerah lain gitu juga. Lalu yang ketiga, yang paling kecil, yang S2 itu yang sedang, yang S3 ini paling kecil, rambutnya kriwil-kriwil, agak coklat rambutnya, bagus bajunya, tapi agak simpel dibandingkan dengan yang kedua lainnya. S3 menggunakan dress juga, tapi di atas lutut dengan motif dan desain yang warna yang lebih sederhana, yaitu black and white, hitam putih. Iya. Sejalannya dengan misa ya, namanya juga anak-anak ya, aku sih maklum juga. S1 dan S2 cenderung bercanda atau menari-nari di tengah lagu misa diputar, agak-agak menari, agak jalan bolak-balik, lalu suka ajak ngobrol. S3, S1 dan S2 ajak ngobrol, terus S3 itu yang kulihat anak sekecil itu begitu teguh, namanya keteguhan hati ya, mungkin disebutnya taat dan tertib. Aku salut sekali sih dengan dia. Begitu teman-teman yang lainnya menggodanya untuk ngobrol atau lebih fokus ke mereka, tapi S3 begitu khidmat, begitu menikmati suasana misa, berlutut ketika menyembah Tuhan dalam konsekrasi juga. Dari sepanjang awal sampai terakhir, ia tidak bergeming sedikit pun. Di tengah misa itu, S1 dan S2 ada yang mendekati aku, menatap aku gitu. Dan ada satu lagi juga dekat seperti nyender ke aku gitu ya.
Mungkin mereka tahu aku juga suka anak-anak karena aku dulu pernah jadi guru Bina Iman juga ya. Mungkin aku juga suka anak perempuan sebenarnya. Tapi S3 hanya beberapa kali, sekali apa 2 kali melihat aku, menatap aku dan senyum, mengedip-ngedipkan mata, hanya seperti itu. Tapi dia begitu konsen ke misanya. Iya, pertanyaan yang menjadi renungan kita hari ini. Yang mana anak yang lebih berkenan di mata Tuhan? Aku sih pas lagi melihat mereka itu begitu maklum ya. Namanya juga anak-anak. Waktu anaknya ada yang lewat ke aku itu, aku seperti ingin memeluknya, tapi aku nggak akan tega untuk negur juga karena aku bukan siapa-siapa ya. Ya, yang menjadi renungan adalah aku teringat juga tentang Injil, mempelai yang bijaksana dan yang kurang bersiap-siap ya. Apakah saya berjuang untuk berdandan dengan perbuatan baik sebelum menghadap Tuhan? Apakah saya sudah berjuang untuk memantaskan diri datang menghadap Tuhan? Di dalam misa, kita bukan hanya mengikuti ibadah yang biasa, tapi misa itu sakramen Ekaristi benar-benar hikmat dan bermakna religius tinggi, di mana kita bertemu langsung dengan Tuhan yang hadir dalam bentuk hosti yang sudah dikonsekrasikan oleh seorang imam, dan kita dalam menerima komuni harus benar-benar menyiapkan hati kita sambil bersikap dengan baik, tertib dan tenang ya. Karena kita bersatu dengan tubuh Kristus sendiri. Apakah saya sedari kecil berjuang untuk tampil sebagai mempelai Tuhan yang bijaksana, atau saya kurang bersiap-siap? Ya, begitu aja renungan dariku. Ternyata S3 itu anak yang baik ya. Dia walaupun bajunya berwarna hitam dan putih, tapi ia memakai sebuah kalung pink yang berwarna-warni dan liontinnya itu bisa menyala-nyala jika ditekan ya. Cahaya dari yang keluar dari liontin tersebut begitu indah, begitu berwarna. Ya, iman anak perempuan yang ini begitu cantik, secantik dan seindah pijaran cahaya dari kalungnya itu. Amin.